Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua percaya bahwa hidup kita luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita buka hati selebar-lebarnya untuk Tuhan hari ini. Supaya setiap kita yang hadir hari ini mengalami kedahsyatan Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sambut Tuhan kita Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah hari ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, tak hentinya kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima segala hormat dan pujian daripada kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hambanya yang Tuhan telah utus, Pak Pendeta Meldi Tuhan, untuk menjadi berkat buat jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur pagi hari ini. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah di dalam roh dan kebenaran,
gereja pagi hari ini, bagi setiap kami yang hadir. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan boleh masuk. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku.
kami menyembah. Apa yang kami doakan itu yang Tuhan kerjakan pagi hari ini. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Nyanyikan dengan imanmu. Di saat ku menyembah-Mu. Oh Tuhan, Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami sudah dipulihkan. Kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus
siap memuji Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Masih kuat berdiri? Kasih tos kanan kirinya minimal 4 orang, katakan hanya Yesusku yang dahsyat. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang mau goyang, yang mau tepuk tangan silakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membela umatnya. Sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, angkat jempolmu. Amin. Dia percaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bersama Yesus kuasa Raja. Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membela umatnya. Sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bersama semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia bersama Yesus saja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bersama segala raja. Betapa hebat, jemaat saja. Dan Dia ternama. Amin. Betapa hebat. Sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala raja. Tuhan Allah kita. Luar biasa. Kita siap maju buat Tuhan, amin. Yang siap maju buat Tuhan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan.
mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebaikan firman Tuhan dan kesaksian nanti tentunya yang luar biasa dari Bapak Pendeta. Selalu Tuhan membalas doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan tangannya. Amin. Bukan melihat Dia jadikan semua. Kita nyanyikan dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Kadang waktu Tuhan gak sesuai dengan waktu kita gak sepakat dengan Tuhan. Tuhan kenapa terlambat? Tuhan gak peduli sama saya, Tuhan jauh dari saya. Tadi sempat saya baca pagi hari pada saat ibadah online Pak Gilbert, saya sempat baca di salah satu komennya. Tuhan bekerja kepada orang tersebut. Dia udah lari kemana-mana, berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh. Ternyata tidak jauh di depan dia, hanya sebatas doa. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Bukan waktu kita yang terbaik buat diri kita, tapi Tuhan tahu waktu kita. Amin saudara. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang
di dalam nama Yesus, Bapa Roh Kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana ada. Terima kasih Tuhan kalau kami ada di tempat ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena keinginan kami, tapi kami percaya kalau kami ada di sini, itu karena pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Firman-Mu kembali memberi peneguhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, aku yang menetapkan kamu supaya kamu pergi. Kalau kami ada di gereja di tempat ini, itu karena Tuhan yang pilih tetapkan. Dan yang kami tahu kalau kami ada di sini, Tuhan mempunyai maksud yang terbaik buat kami. Hari ini firman Tuhan akan melepaskan kami dari yang terikat, menguatkan kami yang lemah, memberi jalan keluar, bahkan memberi terobosan buat setiap kami. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, Engkau berfirman atas kami. Dan tempat yang kami pakai untuk tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Depan, belakang, kiri, kanan, samping. Malaikat Tuhan menyertai hamba-Mu, Engkau beri hikmat, beri pewahyuan. Seluruh sidang jemaat diberkati oleh Tuhan, oleh firman. Terima kasih kami ucap syukur demi nama Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Siap diberkati Tuhan? Sekali lagi lambaikan tangan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perkenalkan nama saya Medi. Dan saya melayani dengan istri kurang lebih 12 tahun dalam pengembalaan dan mengikuti gereja lokal kurang lebih 7 tahun. Jadi kami melayani kurang lebih 20 tahun. Kami bersyukur, suka duka, tapi Tuhan selalu memberi kesukaan yang luar biasa. Hari ini pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini boleh melayani firman-Nya di tempat ini. Yang kedua, saya bersyukur, berterima kasih kepada hambanya Pak Pastor Jenta dan Ibu dan seluruh staf penata layanan di tempat ini. Ini satu kehormatan buat saya. Tapi hari ini biarlah segala pujian, kehormatan kita kembalikan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Nah, hari ini saya membagikan tema itu berbicara tentang melewati bayang-bayang maut. Saya membuat tema ini bukan keren-kerenan, tapi sungguh-sungguh saya melayani. Tapi sebelumnya kita akan masuk pada firman Tuhan, tapi setelah yang berikut ini. Cukup. Kita akan masuk pada firman Tuhan sebagai intisari dari pemberitaan firman. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 23 ayat 1 hingga yang ke-6. Kita akan membaca bergantian.
Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kitab Mazmur ini ditulis oleh 7 penulis. Ditulis kurang lebih tahun 450 sebelum Masehi. Kitab yang berisi narasi nubuatan, dan nubuatan ini digenapi oleh Tuhan Yesus itu kira-kira 2600 tahun kemudian. Dan kita bersyukur memiliki kitab Mazmur ini. Kenapa? Karena ada 3 agama terbesar yang mengakui kitab ini. Yang pertama yaitu Yudaisme, agama Yahudi. Sementara yang kedua Kristen dan Katolik. Yang ketiga adalah Islam atau Muslim. Saudara yang kekasih, kitab yang berisi pergumulan, kalau kita mengambil latar belakang dari Mazmur 23, ini bicara tentang pergumulan dari Raja Daud. Dari 75 pasal yang saya pelajari, semua berbicara tentang pergumulan. Itu sebabnya yang jadi perenungan kita ambil 1 ayat saja, tapi saya akan bagi 3 poin. Ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema yang saya bagikan, bagaimana caranya saya bisa melewati masa-masa sulit. Masa di mana saya harus melewati proses dari Tuhan. Saudara yang kekasih, kita kembali ke Daud. Daud itu di ayat-ayat sebelumnya itu sungguh luar biasa. Tapi di ayat yang keempat, Daud berbicara tentang ketika dia diurapi menjadi seorang raja, tidak otomatis dia menjadi seorang raja. Di mana dia harus bekerja sebagai orang biasa, sebagai pembawa pedang dari Raja Saul. Setelah itu baru masuk ke peperangan. Dia membunuh namanya Goliat. Bahkan ketika dia jadi tentara, jadi panglima, dia selalu membunuh yang namanya musuh-musuhnya. Pendek kata, Daud ini disertai oleh Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih, raja yang boleh dikata itu yang sudah kemasukan iblis, dia jealous, dia cemburu ketika mereka pulang dari peperangan. Masyarakat menyambut bahwa Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Dari situlah Raja Saul memiliki iri hati yang dengki, bahkan ingin membunuh namanya Daud. Saudara yang kekasih, Daud ketika itu dititahkan oleh raja, seluruh masyarakatnya diancam. Kalau ada orang tahu Daud nggak ngelapor, itu akan dibunuh. Jadi Daud ketika itu tidak ada lubang, tidak ada ruang yang dia bisa bersembunyi. Dia harus dibunuh. Bahkan satu ketika ada satu imam di Nob. Dia datang minta makan. Dia sebetulnya waktu itu dia agak sedikit berbohong. Imamnya tanya, "Loh, mana pasukannya?" "Nggak ada, saya disuruh raja untuk datang ke sini. Saya lapar, nggak ada makanan." Imamnya namanya Ahimelek. "Ada roti untuk persembahan." "Oh, nggak apa-apa." Dibawalah sama makanannya dengan tentunya itu dengan dia bilang, "Di sini ada pedang dari
Goliat, bawa aja. Saudara yang kekasih, ternyata ketika Daud di sana, ada satu anak buah dari Saul yang ngintip. Hanya dilaporkan, Imam Ahimelek ini pedal imam besar ketika itu. Dan teman-temannya dibunuh. Itu sebabnya Daud, dia lari ke yang namanya Filistin. Israel sendiri, dia tidak ada tempat. Di mana-mana diburu. Nah, saudara yang kekasih, tapi hari ini kita belajar bahwa Daud memiliki iman yang luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Artinya bahwa Raja Saul siap membunuh. Walaupun dia harus pergi ke Filistin untuk menghindar. Dia pura-pura jadi orang gila. Diterima jadi tentara di sana. Tapi anak buah dari Abimelek tahu, ini kan Daud, suruh pergi. Nanti dia nyerang balik. Saudara yang kekasih, Daud kalau mau komplain, itu bisa saja. Mungkin dia bilang gini, saya ini kan sudah diurapi. Tapi saya jadi buronan. Saya dikejar-kejar, yang ngejar bukan seseorang. Tapi raja dan seluruh masyarakatnya. Dan ini masalah. Saudara yang kekasih, saya belajar dari Daud. Bahwa ketika saya sakit bisa ditampilkan. Saya belajar untuk tidak takut. Bisa ditampilkan foto saya tadi. Jadi saya belajar tidak takut. Walaupun dalam pencarian saya, cari dokter itu sangat mengecewakan. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan kecewa. Saya bayar pakai BPJS, enggak mau dokternya. Akhirnya saya sharing dengan beberapa teman. Ada 2 pengusaha yang mau bayar saya untuk dioperasi. Baru dia bergerak, dia cari kamar. Padahal dokternya hamba Tuhan orang Kristen. Aduh, saya bilang, Pak, kita sama hamba Tuhan. Tolonglah, saya bukan minta gratis. Saya tidak minta potongan. Tapi minimal saya bayar BPJS. Gak bisa. Malah dia ngeluarkan bahasa Ibrani Yunani. Gak mudeng saya sudah sakit begitu. Saya diajari Ibrani Yunani. Saudara yang kekasih, itu yang pertama Tuhan mengajar. Kamu jangan kecewa dengan manusia. Setelah itu saya datang ke beberapa rumah sakit Surya Husada. Di situ cuma dirujuk ke rumah sakit kapal. Dan ada 10 dokter. Semua angkat tangan. Kalau saya ke sana, saya setiap 2 hari ke rumah sakit. Saya berharap cepat dioperasi. Dokternya hanya memberikan PHP buat saya. Saudara yang kekasih, ada 1 dokter lagi yang saya datangi. Kami sudah janjian, sudah appointment. Saya kirim foto. Waktu saya datang, dia marah-marah. Saya tidak menerima pasien yang model begini. Loh, kok diterima itu foto saya lewat WA? Tuhan ingatkan lagi saya, jangan kecewa. Waktunya berjalan, terus dokter yang pertama tadi yang Kristen, dia punya anak dokter juga. Leher saya mulai bocor. Saya datang. Dia bersihin leher saya itu kasar sekali. Dia bilang, Pak, kalau dioperasi Pak menderita loh. Dokter ini kok model begini ya sekarang ya. Kalau lihat uang, wow. Kalau lihat manusia yang mungkin bayar BPJS, sekali lihat setan itu. Saya cuma berpikir mereka sebetulnya kan dikasih hati secara sosial. Saya tidak minta gratis. Tapi saya dilayani dengan baik. Tapi di situ Tuhan berbicara kepada saya. Yang operasi kamu saya sendiri. Kamu jangan kecewa dengan orang-orang ini. Dengan dokter-dokter ini. Bisa turunkan lagi. Jadi ketika saya kalau malam, saya sudah gak mau ke dokter. Karena dokternya mengecewakan buat saya. Saya kalau tidur, itu leher saya bocor. Itu saya tahu bahwa Tuhan sedang operasi saya. Setiap hari baju saya basah. Kalau saya bangun, basah. Dalam tempo 2 bulan, leher saya yang bengkak ini, itu rata total. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan berperkara. Daud percaya
Dia tidak takut dengan masalah. Itu sebabnya hari ini jemaat GB Glow. Kalau ada masalah jangan takut. Amin. Apapun masalah saudara, pergumulan saudara, mungkin ekonomi, pekerjaan, bisnis, rumah tangga. Saya mau beritahu, selama hidup saudara di jalurnya Tuhan, pertolongan Tuhan pasti akan datang dalam hidup kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. 1 Korintus 15 mengatakan bahwa jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Ada banyak orang ketika menghadapi masalah, minta pertolongan dari Tuhan. Pertanyaannya, kamu pernah beribadah enggak? Pernah melayani Tuhan? Pernah baca firman doa? Banyak orang enggak mengerti bahwa mujizat hanya diberikan bagi mereka yang melakukan hukum Tuhan. Catat baik-baik. Kalau kita melakukan hukum Tuhan, doa, baca firman, mengambil pelayanan di gereja lokal, hukum Tuhan itu yang mengerjakan untuk kita. Amin. Satu ketika ada pengerja saya berdoa, doa persembahan. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang menabur dan yang tidak menabur. Ketika ibadah saya tegur, Bu, kalau berdoa yang menabur benar, tapi yang tidak menabur jangan berdoa begitu. Kenapa? Firman Tuhan hanya connect kalau kita melakukan firman itu. Amin. Bagaimana mungkin kamu minta menuai sementara kamu tidak pernah menabur? Perpuluhan. Oke. Tapi banyak orang berdebat. Mereka berpikir itu perjanjian lama. Perjanjian lama tanpa perjanjian baru itu tidak lengkap. Perjanjian baru tanpa perjanjian lama itu tidak sempurna. Artinya kedua perjanjian ini tidak ada alasan kita untuk tidak melakukan. Harus kita lakukan kalau kita mau diberkati Tuhan. Amin. Waktu sakit, awal-awalnya itu banyak kecewa saya. Tapi Tuhan mengingatkan, jangan kecewa. Jangan kecewa, karena mereka manusia juga. Dalam hati saya ini kan Kristen. Sebetulnya tahu kasih. Tapi masa bodoh. Tapi justru di sanalah Tuhan mengambil alih seluruh masalah saya. Leher yang kalau ketemu orang, wow itu. Jangankan orang biasa. Dokter ketika ketemu saya, dia lompat, dia marah ketika lihat saya. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kok bisa ya saya seperti gini ya? Saya melayanimu hampir 20 tahun Tuhan. Tapi ketika saya menghadapi masalah, sepertinya itu orang-orang itu tidak peduli dengan saya. Bahkan saya diusir. Di mana keadilanmu Tuhan? Seperti itu yang ada di dalam hati saya. Saya diingatkan yang 1 Korintus 15. Jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan. Percaya. Apapun masalah saudara. Selama kita tidak takut. Maka pertolongan Tuhan akan datang. Amin. Itu sebabnya hari ini. Kalau engkau ada di sini. Jadilah jemaat yang setia. Tadi saya ngomong-ngomong dengan istrinya Pak Pur. Engkau setia di sini. Di surga itu. Tidak ada merek gereja. Yang Tuhan cari orang-orang yang setia. Kalau kita setia di gereja lokal, maka ketika kita ketemu dengan orang-orang, dia akan berkata, luar biasa kamu. Jadi ayo, ambil bagian di dalam pelayanan di gereja lokal. Karena kita melakukan firman. Kalau kita nggak pernah melakukan, bagaimana firman itu connect dengan kita? Yang Tuhan mau kan kita lakukan supaya firman connect. Artinya segala berkat dari sorga, Tuhan jamin buat kita. Kita nggak pernah ibadah, nggak pernah bergereja, nggak pernah melayani, nggak pernah memberi persembahan. Bagaimana kita itu terima mujizat dari Tuhan? Saya terima mujizat dari Tuhan karena saya melayani pekerjaannya selama kurang lebih 20 tahun. Makanya waktu saya kena kelenjar getah bening, saya nggak takut. Kelenjar getah bening itu satu penyakit yang sejenis tumor. Kalau dibiarkan itu jadi kanker.
20 orang yang ketemu dengan saya, keluarganya. Rata-rata pulang ke Rahmatullah. Semua dipanggil oleh Tuhan. Ada yang sudah di kemo, dikirim ke Guangzhou, Cina. Saya cuma berpikir, Tuhan terima kasih. Saya kok bisa hidup ya. Olga Saputra yang duitnya banyak itu pulang tinggal nama dari Singapura. Tapi saya ingat dengan 1 Korintus 15 itu. Jerilah kita ketika kita melayani. Ternyata semua diperhitungkan oleh Tuhan. Saldo kita di dalam kerajaan sorga dikumpulkan oleh Tuhan. Kapan kita butuh? Pada saat kita menghadapi masalah, maka saldo itu akan diberikan kepada kita. Saldo itu berupa mujizat, kesembuhan, pemulihan, jalan keluar, terobosan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi yang pertama, gimana caranya kita melewati bayang-bayang maut, kematian? Yang pertama, jangan takut. Itu terambil di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Jadi kita nggak usah takut. Selama hidupmu benar, jalan di jalannya Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan, apapun masalah. Saya mau beritahu, Tuhan itu kalau mau ambil nyawa kita itu, sebetulnya nggak perlu dia kirim penyakit yang berat-berat. Ketika saya sakit, saya diberikan Tuhan pewahyuan. Dia nggak perlu berikan kita itu sakit yang luar biasa. Kalau sudah waktunya, kapanpun dia bisa panggil kita. Waktu saya sakit, zaman COVID, hampir setiap bulan 2-3 pendeta yang dipanggil Tuhan. Bahkan ada yang 1-2 bulan, suami istri dipanggil Tuhan. Pada waktu itu sempat saya berpikir, mungkin giliran saya. Ya nggak apa-apa kalau waktunya saya dipanggil, nggak apa-apa. Tapi pada waktu itu saya berserah total. Tuhan kalau engkau ambil nyawa saya, sudah ambil. Kita masuk di poin yang kedua. Bagaimana caranya kita dapat melewati bayang maut? Yang kedua, percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kata besertaku itu sebetulnya itu adalah nubuatan yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus 2600 tahun kemudian. Dalam kitab surat Matius dikatakan bahwa dia Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Daud ketika dikejar oleh Saul, dia tahu ada yang melindunginya, yaitu Tuhan. Sekalipun dia harus melewati proses, lari ke Filistin, melamar jadi tentara Abimelek. Dia melewati. Dia tahu bahwa yang menyertai dia jauh lebih besar. Sudah yang kasih, persoalan sebetulnya bagi Tuhan kecil. Dia bisa menyelesaikan seluruh masalah kita. Foto berikutnya bisa ditampilkan. Berikut. Saya waktu sakit ada 2 yang saya dapatkan. Kelenjar getah bening, tapi ada saraf yang masuk ke lidah. Jadi saya nggak bisa makan. Jadi 3-4 kali kunyahan pasti saya muntah. Selama 3-4-5 bulan saya nggak pernah makan nasi. Turun badan saya 20 kilo. Dan itu sangat menderita. Saya bawa ke dokter, Pak harus makan, kalau enggak gimana? Saya enggak bisa makan, mau makan capcay, fuyung hai, mau hai, enggak bisa masuk. Saya coba makan di renon yang enak-enak, enggak bisa juga, tetap muntah. Jadi setiap hari saya minum cuma susu brand sama madu.
Tapi lama-lama orang Jawa bilang itu blenger, bosan. Kalau sore perut saya bunyi. Dan ketika saya sakit ini, saya nggak bisa keluar dari kamar. 1 kali 24 jam saya di kamar. Badan saya sakit semua. Yang menopang tubuh saya hanya tulang-tulang. Walaupun spring bed yang mahal, tetap aja sakit. Dari pergumulan itu saya juga berdoa. Tuhan, kalau Engkau memang sembuhkan saya Tuhan. Kalau Engkau panggil saya Tuhan. Kira-kira berjalan 5 bulan, leher saya sudah sembuh. Tinggal lidah saya yang nggak bisa. Saya bawa ke dokter, ada namanya ke dokter orang Bali, namanya dokter Duarsa. Dokternya sudah usur, sudah gaek. Dia tidak buka praktek lagi. Tapi anaknya dokter. Ada satu hamba Tuhan yang merekomen. Dia bilang, kamu coba ke dokter itu. Saya ke dokter itu, dia bilang, kamu saya nggak operasi, waktu itu masih bengkak. Saya nggak perlu operasi kamu. Terus gimana dok? Kalau kamu operasi di luar, saya cuma kasih resep. Dia memberikan resep aja waktu itu. Dan setelah 4-5 bulan kemudian, dia bilang gini sama istri saya, itu sebentar lagi suamimu mati loh itu. Loh kenapa dok? Dia nggak pernah makan selama 4-5 bulan. Tidak ada asupan makan. Matanya sudah putih, HB-nya sudah turun. Di mana dia harus diopname. Tidak boleh lama-lama. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau enggak dia dipanggil Tuhan. Saya ingat tanggal 23 November. Peristiwa ini terjadi bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Itu tahun 2021, tahun kemarin. Kira-kira berapa bulan yang lalu. Jadi ini masih fresh sebetulnya. Nah waktu itu saya sudah berserah. Saya bilang sama istri saya, sudah. Ikhlaskan saya. Kalau memang Tuhan panggil, udah. Kalau saya melihat WhatsApp grup, woi hamba Tuhan yang mati, yang ini, wah. Saya pikir ini giliran saya, udah. Daripada saya mempertahankan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita mempertahankan nyawa kita, Tuhan ambil. Tapi kalau kita serahkan sama Tuhan, dia kembalikan. Tanggal 23 terakhir saya bilang sama istri saya, kalau aku mati, kamu cantik orangnya. Kalau pendeta duda, pasti ngejar kamu. Tenang saja itu saya bilang. Saya bilang kamu montok orangnya. Dan dia bilang gini, saya ini kan istrimu, kamu suamiku, masa kamu saya biarkan mati? Ya kondisi saya sudah seperti gini. Saya bilang malam ini kamu gak usah kasih susu dan madu. Saya biar tinggal aja di pojok. Mungkin besok pagi saya sudah tidak ada. Nangis, saya lihat itu istri saya benar-benar mencintai saya. Karena justru pada saat itu kita baru tahu, wah ini benar memang. Istri kita itu mencintai kita. Dia nangis. Saya bilang, kalau sudah waktunya, tidak ada yang bisa menghalangi. Dia bilang, kamu sudah ngomong ngalor ngidul. Bicara tentang orang-orang yang meninggal. Ya mungkin sudah saatnya saya harus dipanggil. Saya berdoa, Tuhan ambil aja nyawa saya. Saya nggak berguna Tuhan. Makan nggak bisa, apalagi melayani. Besok paginya ada tanggal 23-an itu. Ada ibu-ibu dari GB Rock ngajak istri saya. Ayo kita bawa Pak Medi ke rumah sakit di Opnam. Saya bilang, wes nggak usah. Saya kalau Tuhan panggil, sudah. Saya sudah berserah, saya sudah pasrah. Sudah yang kekasih, mereka keluar, kamu makan apa? Makannya nggak bisa, kamu tanya makan. Saya cuma minta es krim Gusto. Coba gitu. Mereka berangkat pagi, pulang sore. Karena jauh rumah saya kan di Sembung Mengwi. Sudah yang kekasih, satu hari saya juga nggak makan, nggak apa-apa. Waktu datang es krim saya coba makan. Kok bisa ya? 2-3 kali kunyahan. Dari situ baru saya tahu, saya sudah terima mujizat dari Tuhan. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya makan es krim itu kira-kira 2 cup yang gede-gede. Besok paginya lapar saya. 1 hari bisa 8 kali makan. Balas dendam.
Saya makan babi kecap, babi panggang, pokoknya yang babi-babi saya sikat semua. Karena sudah lama gak pernah makan. RW hampir 2 kilo saya makan 1 kali 24 jam. Gak peduli. Karena lapar terus. Bayangkan 4-5 bulan kalau kita gak makan. Sebetulnya kita pasti mati. Tapi karena kemurahan Tuhan. Saudara yang kekasih, ini berita baik buat kita. Apapun masalah kita. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi sakit penyakit. Kita nggak usah takut dengan sakit penyakit kita. Sekalipun cancer apapun kalau belum waktunya Tuhan. Kita nggak akan mati. Amin. Di saat-saat terakhir saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus. Kepada Marta dan Maria waktu dia membangkitkan Lazarus. Bahwa sakit penyakit tidak membawa pada kematian. Itu iman yang terakhir saya pegang. Jadi ketika saya berdoa, Tuhan ambil nyawa saya. Gak apa-apa Tuhan. Bagian saya pikir itu sudah gak bisa apa-apa. 60 kilo turun 40 kilo. Teman saya bilang gini, wih gila. Ini kayaknya cepat ini berangkat ke Mumbul. Benar itu. Bahkan ada teman kami yang meninggal. Mereka kunjungan ke kamar mayat Angkatan Darat, mereka cerita. Ini kayaknya giliran berikutnya ada teman kita. Mereka sepertinya ketawa. Tunjukin foto saya. Enggak apa-apa. Karena bagi saya kalau memang sudah waktunya, enggak. Biarin aja, itu kan memang hidup kita milik Tuhan. Amin. Kita bersyukur ada beberapa hamba Tuhan. Mereka tidak sakit. Pak Alex Abraham Tanusa Putra tidak lama sakit, dipanggil Tuhan. Pak Petrus Agung kena serangan jantung. Yang baru-baru ini Pak Paryaji tidak lama sakit. Kalau sudah waktunya tidak ada yang bisa menolak. Kalaupun kita punya duit banyak, harta segunung, Tuhan kalau bilang sudah waktunya, saya panggil kamu. Tapi hari ini saya mau mengingatkan kita. Kalau kita berjalan di jalan tracknya Tuhan, di jalurnya Tuhan, kita nggak usah takut. Kenapa? Kematian itu tidak menakutkan. Dan saya alami. Tidak menjadi momok. Karena kita dibawa oleh Tuhan ke dalam kerajaan yang kekal. Amin. Tidak ada lagi sakit penyakit. Selain kita hanya memuji menyembah. Oh, kalau teman-teman ngelihat saya ini ada di grup, mereka berpikir, wah, sudah tidak lama ini. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan beri saya masih kasih umur. Dan ini perlu saya sampaikan buat saudara, jadi nggak usah takut. Percaya bahwa dia beserta kita, dia Immanuel. Banyak orang mulai takut ketika dia tidak terlibat dalam pelayanan di gereja lokal. Dia tidak ambil bagian dalam pelayanan. Takut pasti. Tapi kalau dia ikut pelayanan. Ambil pelayanan di gereja lokal. Mengabdi. Tadi Mbak Titin cerita dia 7 tahun. Benar Bu? Saya bilang Tuhan tidak melihat gereja. Yang Tuhan lihat itu kesetiaanmu. Saya mengajar kepada orang. Kamu setia dengan gerejamu. Kamu pindah-pindah gereja itu pasti tidak ada yang sempurna. Hanya gereja Tuhan yang sempurna, yang dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus. Kita kalau di sini setia, orang kan bilang gini, bagus, luar biasa. Kan banyak orang pindah. Yang lebih luar biasa orang jangan bilang ngerasani pendetanya. Repot. Daud 2 kali punya kesempatan membunuh yang namanya Raja Saul. Tapi dia tidak lakukan. Bahkan teman Daud bilang gini, kapan lagi ayo kita bunuh sekarang dia. Jangan, orang ini diurapi Tuhan. Hati-hati kita jangan menceritakan hamba Tuhan. Saya punya kenalan, orang itu pengacara kurang lebih tahun 80-an. Dia pukul pendeta. Tapi Tuhan balas. Hampir 20 tahun dia kena stroke baru meninggal. Tidak sembuh dia meninggal.
Hati-hati kita dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan pasti banyak kekurangan, kelebihan. Tidak ada yang sempurna menjadi hamba Tuhan. Sekalipun Pak Gilbert, tidak ada yang sempurna. Lebih baik kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan di gereja di mana tadi Mbak Titin bilang 7 tahun. Wah, luar biasa. Dulu kami satu gereja. Bagus orang yang melayani setia. Karena yang Tuhan minta ketika kita masuk dalam kerjaan yang kekal. Wahai engkau yang setia, masuklah. Itu yang Tuhan beritahu. Jadi hari ini yang kedua, untuk melewati bayang kematian. Yang kedua, kita percaya bahwa Dia beserta dengan kita. Yang ketiga, kembali di ayat yang keempat tadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada ini berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi umatnya. Luar biasa kan Tuhan ya. Sementara tongkat itu bicara tentang mujizat. Saudara ingat ketika Musa membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan. Mereka dikepung oleh raja yang namanya Raja Firaun. Tidak ada jalan keluar. Musa memakai otoritas. Memukul laut Teberau sehingga orang Israel bisa keluar. Jadi Tuhan itu memberi penghiburan ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan. Jadi nggak usah takut dengan masalah. Sekali lagi ingat, selama hidup kita di tracknya Tuhan, engkau akan dapat pertolongan dari Dia. Tampilkan foto-foto saya yang lain. Ini saya sih lihat leher saya yang operasi Tuhan langsung. Agak sedikit turun badan saya ini. Terus buka. Bulan Desember saya sudah mulai membaptis. Setelah itu saya memberkati, ini orang bule sama orang Batak. Bulan Desember saya sudah memimpin Natal. Ada banyak orang ketika ketemu saya, mereka nangis. Loh kenapa kok nangis? Kami pikir Pak Medi itu enggak ada lagi. Mereka nangis bukan mengasihani saya, tapi mereka melihat kasih Tuhan itu luar biasa. Saya mau beritahu, tidak selamanya mendung itu kelabu. Amin. Karena di balik kelabu itu ada sinar kasih dari Tuhan kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya diberikan penghiburan oleh Tuhan. Orang heran, mana lehernya? Itu leher saya, cuma ada tanda 1-2. Tuhan ingatkan saya bahwa saya pernah menolong engkau, jadi jangan kamu lupa. Tapi saya tidak pernah itu merasakan yang namanya pisau dari dokter. Tuhan sendiri, ternyata Tuhan enak ketika kita itu sakit, bocor, kok basah kalau pagi-pagi ganti baju. Dan bocornya justru pada saat-saat tidur. Aneh kan, Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau pagi basah. Bocornya tidak siang, tapi pada saat-saat tidur. Saya nggak tahu apakah karena saya mutar-mutar. Dalam tempo 2 bulan. Yang menakutkan kan yang bengkak itu. Luar biasa. Jadi saya bersyukur kalau saya dapat melewati ini. Saya tahu bahwa Tuhan ingin memakai saya. Saya berapa kali masuk ke warung-warung. Dari situ saya dapat survei. Orang yang kena kelenjar getah bening, rata-rata itu dipanggil Tuhan. Saya masuk ke warungnya orang Madura, sate. Saya jelas, saya ngomong-ngomong, saya tunjukin foto saya. Dia bilang, saudara saya itu kemarin sakitnya begini. Terus gimana? Dia sudah dipanggil Tuhan, padahal di kemo terus. Wakilnya Pak Eva, Ibu Eva Simanjuntak,
ketua Bimas Kristen, namanya Ibu Maria. Dia punya teman, dikirim ke Guangzhou, Cina. Tetap juga, dia bilang dipanggil Tuhan Pak Medi. Jadi sudah yang kekasih, saya memang teringat betul bahwa hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Amin, gak usah takut. Sakit penyakit tidak membawa pada kematian. Tapi tentunya kalau kita sakit, kita tetap usaha. Kita ke dokter, minum obat. Jangan kita pakai iman yang iman ngawur. Saya nggak perlu ke dokter. Saya nggak perlu minum obat. Tidak seperti itu. Kita tetap lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita. Kalau gitu kita syukur kita kurang. Ketika saya sakit, hampir tiap 2 hari ke rumah sakit kapal. Saya sempoyongan tiap hari. Tapi dokternya periksa sana sini. Mulai THT, jantung. Karena ini berkenaan dengan saraf-saraf yang luar biasa. Saya bilang, kapan saya dioperasi? Saya sudah ditelanjangin. Sudah di USG, di scan. Tapi di situ Tuhan berbicara, yang operasi kamu saya. Kamu ikuti aja proses itu. Maka aku yang akan melakukan bagiannya. Dan puji Tuhan tanggal 23 itu saya makan es krim Gusto. Kok saya sudah bisa makan? Saya baru tahu, oh ya Tuhan, terima kasih, saya sudah sembuh total. Setelah itu memang saya makan, luar biasa. Dan saudara yang kekasih, dokter pertama bilang gini, operasimu kurang lebih 40-50 juta. Saya bilang, kita itu Mayuchen. Tidak ada duit. Yang bayarnya BPJS. Tapi justru waktu saya sakit, hampir seluruh hamba Tuhan, mereka secara spontan memberi sumbangan ke saya. Padahal saya bilang, saya ini hamba Tuhan, saya nggak mau minta-minta sekalipun saya sudah di ujung maut. Total sumbangan waktu itu kurang lebih 50 juta. Padahal itu dokter yang bilang ke saya, kamu harus bayar itu. Dan ini luar biasa. Ternyata foto saya dikirim ke Australia. Ada satu yayasan dari Australia, dia bilang, Pak Medi mau nggak dibantu? Ya saya mau aja dibantu. Tapi bantunya bukan duit. Maksudnya, kami mau bantu tapi dengan obat-obatan. Oh ya nggak masalah. Kebetulan memang ada satu obat yang saya minum selama 6 bulan. Obatnya namanya Pro B4. Gedenya sekelingking. 1 kali minum 3 kali langsung. Jantung saya berdebar. Tapi dokter bilang harus kamu minum. Kan ini yang membunuh kuman yang ada di lehermu. Selama 6 bulan dan luar biasa. Harganya hampir 200.000. 1 bulan bisa saya minum kurang lebih 4-5 kotak. 1.250.000. Mereka kirim. Saya lihat Tuhan itu dahsyat ya. Tuhan itu luar biasa. Dia kirim duit. Waktu saya sakit dia kirim obat untuk saya. Dan sampai hari ini yayasan dari Australia terus ngirim. Saya bilang saya sudah sembuh. Kasih saya obat yang lain. Semacam kayak vitamin. Seperti Imbos. Ganti dengan itu. Saudara yang kekasih, itulah cara Tuhan menolong kita. Hari ini tidak kebetulan saudara mendengar firman Tuhan. Amin. Percaya bahwa firman ini akan memberi kekuatan buat kita. Amin. Saya undang pemain musik. Tahu lagu itu Jacqueline Rose yang mana? Dalam nama Yesus. Belum. Sambil saya gitu ya. Kita tutup pujian firman Tuhan dengan pujian. Saya tidak tahu pujian ini kita sudah banyak mendengar. Dalam nama Yesus ada
Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus, saya ngajak jemaat untuk nyanyi bersama, bangkit berdiri. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menyembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Jalan, Bapak Ibu, hari ini saya menantang saudara. Saudara tidak harus ke depan. Saudara buka kedua belah tangan saudara di tempat di mana saudara berdiri. Kalau engkau membutuhkan mujizat, hari ini minta dengan tidak kebetulan Bapak Ibu ada di tempat ini. Tidak kebetulan ada di tempat ini. Tuhan ingin berbicara buat saudara. Tuhan mau memberi terobosan buat saudara. Berkati saudara mungkin yang sakit, yang lemah iman. Mari kita tundukkan kepala saudara yang meminta mujizat. Kita berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi masalah mereka. Tapi hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sedang mengalami masalah, mereka diberi jalan keluar. Kalau hamba-Mu terima mujizat dari Engkau Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk jemaat GBI Glow hari ini. Siapapun dia, masalah apapun dalam nama Yesus, Tuhan beri jalan keluar. Dan hamba percaya mujizat sekarang sedang terjadi atasnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan kami Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan berkati firman-Nya dan kita sekalian. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami bersyukur padamu Tuhan atas hari ini Tuhan. Atas pimpinan Roh-Mu Tuhan sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kami tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Karena kami tahu pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Dan setiap kali kami mengalami pencobaan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Nya Bapak Mehdi Tuhan. Berkati pelayanannya, kesehatannya Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya.
Terima kasih Bapa. Kalau kami juga akan berpisah Tuhan untuk bertemu kembali minggu depan, kami percaya jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dihindari dari masalah, bahaya apapun juga, sakit penyakit dihindari daripada mereka. Tuhan yang akan menyertai mereka. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menolong setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan terus naik dan tidak akan turun. Apapun yang kita kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.